Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilfa Indriani, NIM 2014070087. Baik, saya berasal dari Prodi PGMI kelas B dan di sini tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah PKN dasar, SD ataupun MI dengan dosen pengampu Bapak Mahmud SPDI MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu materi yaitu tentang konsep dasar PPKN, nilai moral dan norma hukum pembelajaran PPKN di SD ataupun MI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu terlebih dahulu kita ada 4 poin dalam materi ini, yaitu tentang konsep dalam materi PPKN, yang kedua nilai, yang ketiga moral, dan yang keempat norma hukum pembelajaran PPKN di SD ataupun MI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu tentang konsep dalam materi PPKN di SD ataupun MI. Baiklah, sebelum kita masuk, maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan konsep. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak ataupun pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide ataupun peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang yang masih belum diimplementasikan, sehingga suatu konsep yang bermakna positif akan memiliki nilai yang juga positif. Dan begitu pula jika suatu konsep bermakna negatif, maka akan suatu konsep tersebut memiliki nilai yang negatif pula. Sehingga ada seorang ahli yaitu yang bernama Brunner tahun 1996 menyatakan bahwa konsep adalah suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, ataupun peristiwa, sehingga suatu konsep memiliki nama, ciri, ataupun atribut dan aturan. Contoh dari pemikiran Brunner ini adalah konsep tentang HAM, globalisasi, demokrasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang nilai. Nilai adalah semangat kerja seseorang agar dapat memberikan hasil ataupun usaha yang maksimal. Baik, nilai harus disaring dalam bentuk yang positif agar berguna bagi jasmani dan kerohanian seorang manusia. Yang ketiga, moral. Moral adalah tindakan manusia yang berdasarkan pada diri sendiri ataupun hati nurani yang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang norma. Norma adalah sumber tertinggi yang dimiliki seorang manusia sebagai makhluk yang mempunyai harkat, martabat di dunia ini. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tidak boleh mencuri dan kita harus berperilaku baik sesama manusia atau kepada Tuhan ataupun kepada alam yang ada di sekitar kita. Seperti kita harus melakukan gotong royong, toleransi dalam beragama, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita harus menaati peraturan yang dibuat suatu lembaga atau suatu pemerintahan yang ada di suatu wilayah ataupun negara. Jadi kesimpulannya, konsep, nilai, moral, dan norma hukum dalam pembelajaran PPKN tidak dapat
dipisahkan dalam kehidupan masyarakat ataupun seseorang, karena konsep, nilai, dan moral dan norma merupakan satu kesatuan yang mencerminkan salah satu sifat ataupun perilaku manusia. Itulah sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.